Kenapa Yesus mengatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa? Tidak dikatakannya anak Allah saja. Apakah ini mungkin menunjukkan bahwa Yesus baik dari sisi kemanusiaannya bisa mengampuni dosa? Terima kasih. Oke, konteks ayat itu adalah Yesus membangkitkan atau menyembuhkan orang yang sakit lumpuh itu ya. Nah, lalu dia bilang bahwa hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu heran dan bertanya-tanya dalam hatinya, siapa orang ini? Hanya Allah yang punya kuasa mengampuni dosa. Mengapa orang ini mengampuni dosa? Lalu Yesus ngomong di Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkuasa mengampuni dosa, tapi ini dihubungkan dengan anak manusia. Nah, saudara tanya, mengapa tidak anak Allah saja? Apakah dengan mengatakan anak manusia punya kuasa mengampuni dosa, berarti Yesus sebagai manusia pun itu mempunyai kuasa mengampuni dosa? Tidak. Pertama-tama kita harus mengerti istilah anak manusia itu adalah salah satu gelar yang paling disukai Yesus. Yesus itu disebut Tuhan, ya, disebut anak Allah, tapi anak manusia dia paling suka. Dia sendiri menyebut dirinya anak manusia dan berulang-ulang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Anak manusia datang mencari menyelamatkan yang hilang. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, anak manusia datang dan banyak ayat seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bahwa kenapa Yesus menyebut dirinya anak manusia? Memang ada pengertian anak manusia berarti dia memang manusia. Tapi sebenarnya itu tidak cukup untuk menunjukkan betapa sukanya Yesus terhadap gelar anak manusia ini. Nah, kalau begitu kita harus cari tahu sebenarnya apa sih yang membuat Yesus senang dengan gelar anak manusia dan apa yang dia tuju. Nah, Yesus sebenarnya waktu menyebut anak manusia pasti yang ada dalam pikirannya itu adalah penglihatan Nabi Daniel. Ya, coba lihat Daniel pasal 7. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kepada anak manusia itu. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Berarti anak manusia yang dilihat Daniel ini bukan anak manusia biasa. Pertama, anak manusia itu harus turun dari langit. Ya, dari surga. Kedua, anak manusia itu punya kuasa luar biasa, kekuasaan yang besar. Ketiga, dia raja. Ya, dia raja yang kerajaannya tidak akan musnah. Nah, sekarang bukankah itu cocok dengan Yesus ya? Dia manusia, ya. Tapi dia manusia datang dari surga. Ya, aku datang dari surga. Ya. Kedua, dia raja. Ya. Makanya dia raja damai. Di dalam Yesaya 9 ayat 5, orang maju cari raja baru lahir. Apakah dia punya kerajaan? Yes. Tapi dia bilang kerajaanku bukan dari dunia ini. Apakah kerajaannya itu kekal? Ya, karena semua kerajaan Romawi, Yunani, Persia, ya Mesopotamia, apalagi Asyur, Babel sudah hancur, tapi kerajaan Yesus sampai hari ini masih tetap ada. Kalau begitu Yesus mau mengatakan pada orang Yahudi, kalian kan punya nabi kan, Daniel kan? Kalian pernah tahu tidak Daniel pernah lihat ke orang anak manusia turun dari langit? Siapa yang turun dari langit? Nah ini. Ya, dengan kata lain, saya inilah manusia yang turun dari langit yang dibicarakan oleh atau dilihat oleh Nabi Daniel. Maka saya bukan hanya sekedar manusia, tapi manusia yang berkuasa. Nah, kamu mau tahu kuasanya meliputi apa saja? Termasuk meliputi kuasa mengampuni dosa. Karena dari langit. Maka Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu
bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu ayat 28, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat sini yang atur Tuhan. Manusia taat pada hukum Sabat, tapi dia Tuhan atas hari Sabat. Berarti ini bukan sekedar manusia, tapi ini manusia luar biasa, manusia yang dari surga. Maka manusia spesial. Gitu. Karena itulah anak manusia itu punya kuasa. Bukan hanya sekedar manusia. Ya. Tetapi berarti kalau waktu Yesus masih di dunia dalam keadaan manusia itu Yesus tidak bisa mengampuni dosa. Memang manusia tidak bisa mengampuni dosa. Ya. Makanya Yesus juga tidak tahu hari kiamat, itu kan kemanusiaannya. Dia tidak maha hadir. Kemanusiaannya tidak. Makanya di situ kita bisa lihat karena dia adalah Allah sekaligus manusia. Dia kan nggak maha hadir, dia di Galilea, dia tidak ada di Yerusalem. Di Yerusalem dia tidak ada di Bethlehem. Tapi kalau dari sisi kealahannya dia bilang, di mana 2-3 orang berkumpul di situ aku ada. Berarti kalau 2-3 orang berkumpul di Bethlehem, dia ada di situ. Pada saat bersamaan ada di Yerusalem, dia ada. Saat di Afrika Utara dia ada. Itu kealahannya. Nah, kalau secara manusia ya anak pun tidak tahu hari kiamat. Tapi kalau Allah, dia tahu apa yang ada di pikiran mereka. Dia tahu apa yang ada di hati mereka. Dan muridnya yang terdekat, Petrus, dalam Yohanes 21 mengatakan, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Itu. Yesus sudah kembali ke surga. Apakah dia masih ada di bumi? Kalau sebagai Allah, dia tetap ada di bumi. Karena dia memenuhi segala sesuatu, dia hadir. Tapi sebagai manusia dia tetap di surga, tidak ada di sini. Makanya gantinya adalah Roh Kudus. Nanti di Kisah 3 ayat 21 dia bilang, Yesus ini harus tetap tinggal di surga. Kalau Allahnya, masa Allah di surga tidak ada di bumi? Tapi kalau dia tetap ada di surga, tidak ada di bumi, itu pasti kemanusiaannya. Gitu. Ya, jadi kemanusiaannya tidak mengampuni dosa. Ya. Tapi dia tetap Allah walaupun dia menggunakan gelar anak manusia karena penglihatan Nabi Daniel. Ya, terima kasih Pak Pendeta.